Langsung saja ya kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Taib ayyuhal ikhwah wa ayyuhal ayyuhal jamaah wa ayyuhal ikhwatil kiram wa ayyuhal a'izza asyuhada ahlan wa sahlan wa marhaban bikum as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair Alhamdulillah, wal ana bi afiyah. khair wa afiyah. Nabi khair. Taib, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Fa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda ala dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taib ayyuhal ikhwah al-a'izza wa ayyuhal usyaqal arabiyah marhaban bikum fi ta'limi al-lugha al-arabiyah an bu'din abra tadbiki zumaratan ukhra wa ma'akum ismi al-kamil Muhammad Nugraha Afwan wa antum tastati'una an tad'unani Afwan ya. Jadi teman-teman sekalian ana ucapkan selamat datang kembali lagi ya di Zoom pembelajaran bahasa Arab yang mana pembelajaran umum ini ana buka biasanya di hari Jumat ya, hari Jumat. Dan ini sistemnya umum ya dan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya. Jadi di sini macam-macam mungkin ya. Ada mungkin yang baru kenal ana atau ada yang mungkin yang dulu banget pernah belajar sama ana, sekarang enggak. Ada mungkin yang juga yang sampai sekarang masih belajar sama ana. Di sini macam-macam ya. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ya. Baik, ayyuhal ikhwa as-su'ada, insyaallah fi hadhil laila as-sa'idah maratan ukhra sawfa nata'allam al-qaidah wa sawfa nata'allam kaifiyati takwinil jumlah fil idofah ya. Jadi teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar cara menyusun kalimat idofah ya. Mungkin kalau di pertemuan sebelumnya sudah ana jelaskan apa itu idofah, kaidahnya dan segala macam yang berhubungan dengan idofah. Maka untuk hari ini kita akan belajar cara pengaplikasiannya. Cara menggunakan idofah dalam sebuah kalimat. Cara menggunakan idofah dalam sebuah jumlah. Ini yang akan kita pelajari malam ini ya. Maka langsung saja ya. Tidak perlu memperpanjang waktu lagi. Biduni al-italah sofa sanabda mubasyaratan fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak. Ah, Maudu'una al-yaum takwinul jumlah fil idofah. Takwinu jumlatil idofah ya. Takwinu jumlatil idofah. Takwinu jumlatil idofah yang artinya menyusun kalimat idofah. Ya. Qabla an nukawin al-jumlah minal idofah, sebelum kita langsung membuat kalimat dari idofah ya, coba kita murojaah dulu, coba kita mereview dulu. Apa itu idofah? Ada yang tahu apa itu idofah? Ana Ustaz. Coba sebutkan ya, Bu Sumaria. Gabungan dulu. Apa itu idofah? Ya loh, tes. Apakah dengar suara anak? Terdiri dari dua kata tapi satu makna. Baik, Mumtaz. Ya, ini
pengertian secara simpelnya ya. Jadi idhofah adalah gabungan dari dua kata yang memiliki satu makna. Itu bisa ya, bisa bermakna idhofah. Atau idza naqul fil lughal Indonesi frase. Ya, kalau antum belajar bahasa Indonesia di sekolah atau dimanapun itu ada frase. Nah, frase inilah yang namanya idhofah ya. Maka idhofah itu adalah dua kata yang memiliki satu makna. Dua kata yang memiliki satu makna. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Anda tulis di sini langsung ya. Kelihatan ya layarnya. Asyasha manzurah. Kurang besar, Ustaz. Bisa lebih besarin sedikit, Ustaz. Tazir ladho ya. Tulisannya ya, Anda besarin lagi. Seperti ini apakah sudah jelas? Jelas, Ustaz. Nah, seperti ini ya. Jadi ini contoh idhofah. Sebelum kita membuat kalimat dari idhofah, kita coba kasih pengertian idhofah. Tadi ada yang menjelaskan bahwasanya idhofah itu gabungan dari dua kata yang memiliki satu makna. Itu benar ya. Itu idhofah. Jadi kalau kita ngomong babul fasli, ini artinya apa? Babul fasli. Pintu kelas. Pintu kelas. Pintu kelas. Pintu kelas. Ya, pintu kelas. Coba kalau kita ngomong pintu kelas, yang kita maksud di sini pintunya atau kelasnya? Atau beda? Atau terpisah? Pintunya kelas. Pintunya kelas. Pintunya Yang kita kelas. maksud adalah bendanya pintu, tapi kelasnya ini ada penjelas. Maka ini namanya idhofah. Pintu kelas, ini idhofah. Atau nama kita ngomong nama guru. Nanti ismul mudarrisi. Dan lain-lain. Maka itu adalah idhofah ya. Ini maksudnya idhofah. Nah, ini enggak usah dikasih makna aja ya, langsung saja ya. Nah, jadi idhofah itu adalah sebuah kata, dua kata yang memiliki satu makna gabungan. Maknanya itu digabung. Jadi maknanya bukan pintu, bukan kelas, digabung, pintu kelas. Ya, seperti itu. Itu namanya idhofah. Dan dalam idhofah sendiri terdapat dua unsur ya. Kemarin sudah kita pelajari unsur yang ada dalam idhofah. Ya. Apa itu unsur yang ada dalam idhofah? Mudhof. Mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih ya. Dalam idhofah itu ada dua unsur. Ya, unsur yang pertama namanya mudhof. 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 Dan unsur yang kedua namanya Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Kalau ditanya babul fasli, mudhof yang mana? Babul. Babul. Caranya gampang, mudhof itu yang di depan, mudhof yang di depan. Maka babu ini mudhof, sedangkan al-fasli ini namanya mudhof ilaih. Ya. Jadi dalam idhofah terdiri dari dua unsur, mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Mudhof dan mudhof ilaih ada dalam idhofah, unsur dalam idhofah. Jadi idhofah itu sebuah kaidah yang mana di dalamnya nanti ada mudhof dan mudhof ilaih. Berarti babul fasli. Babu sebagai mudhof, al-fasli sebagai mudhof ilaih. Ya. Sekarang kaidahnya, ya kalau kita sudah tahu unsurnya, sekarang kaidahnya. Ya. Kaidah dari mudhof. Nah, gimana kaidah dari mudhof? Ada yang bisa menyebutkan? Tidak boleh apa? Mudhof ini harus apa atau tidak boleh apa? Gimana mudhof? Tidak boleh alif lam. Naam. Jadi kalau namanya mudhof itu kaidahnya adalah tidak boleh alif lam ya. Tidak boleh ya, atau kita bilang dilarang ya. Tidak boleh tanwin. Mamnu alif lam. Ya. Dan Mamnu tanwin. bukan cuma alif lam saja, tapi tidak boleh tanwin. Tanwin.
Ya, itu kaidah mudhof. Ya. Maka kalau kita misalkan di sini kita tambahin al-babul fasli, maka itu tidak boleh. Misalkan kita tulis gini ya, dikasih alif lam. Nah, gini boleh nggak seperti ini? Tidak termasuk. Tidak boleh. Salah. Karena Nggak boleh. hukum dari mudhof adalah tidak boleh alif Alif lam. lam. Hukum yang kedua tidak boleh tanwin. Jadi kalau di sini kita nulisnya babun. Contohnya gini, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Azhar ya. Azhar ya, lahdah. Jadi yang namanya mudhof hukumnya tidak boleh alif lam dan tidak boleh Tanwin. tanwin. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini nggak boleh al-babu atau babun, nggak boleh. Maka bolehnya babu gitu saja. Ya. Bolehnya Baik. Sekarang mudhof ilai ya. Kalau mudhof tadi tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Kalau mudhof ilai hukumnya apa? Di Majrur. awal menggunakan alif lam dan di akhir majrur. Majrur. Sip ya. Nah, mudhof ilai itu hukumnya cuma satu. Majrur. Hukumnya cuma satu. Tadi ada yang bilang Majrur. harus dikasih alif lam. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang wajib. Tidak harus dikasih alif lam. Nah, mudhof ilai hukumnya cuma satu, yaitu Majrur. majrur. Ya, majrur. Majrur itu gimana? Majrur itu berharokat kasrah. Maka di sini al-fasli. Ya, babul fasli. Jelas ya? Atau contoh lain seperti kita ngomong Rasul Allah, bahasa Arabnya apa? Nabi Muhammad itu apa namanya? Rasulullah. Nah, ini idofa juga. Maka kalau kalian kasih ar-rasulu, gini boleh nggak nanti? Ar-rasulullah gini. Tidak boleh. Tidak Tidak boleh. Karena rasulu itu mudhof dan kalau mudhof tidak boleh alif 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 lam. lam. Alif lam. lam. Nah, sedangkan ini nanti kalau kita harokatnya Rasulullah, boleh nggak seperti ini? Tidak. Tidak. Tidak boleh karena ini mudhof ilaih ya. Allah sebagai mudhof ilaih majrur atau Kasroh. kasrah. Jadi yang benar adalah Rasulullah. Rasulullahi. Baik, ya. Jadi ini kaidah dari idofah ya. Nah, sedangkan kalau misalkan ada yang bertanya, Ustadz, gimana kalau huruf yang di depan nanti harokatnya fathah atau kasroh? Boleh nggak? Misalkan ini menjadi baba atau ini menjadi babi, boleh nggak? Boleh. Maka Ya, jawabannya boleh. boleh ya. Disesuaikan dengan kalimatnya seperti apa. Ana contohkan ya, ana contohkan. Ya. Nah, misalkan kita ngomong wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Nah, itu kalau kita ngomong wahai itu gimana? Iya. Ya Rasulullah. Nah, kita kopas deh ya, Ya Rasulullah. Rasulullah. Jadi kalimat Ya kalau ada Rasulullah. iyanya, maka yang nanti jadi fathah. Fathah. Saya kalau ada ya itu bukan ya Rasulullahi, tapi ya Rasulullah. Rasulullah. Ya. Rasulullah. Jadi bukan ya Rasulullah. Sebenarnya itu salah secara kaidah. Ya, harusnya yang benar ya Rasulullahi. Kenapa kok fathah? Karena ada ya di depan. Iya. Hmm. Ya. Ini namanya munada ya, namanya harfun nida, kalimat untuk memanggil. Jadi Memanggil. kalau Rasulullah nanti ya Rasulullah. Nanti Abdurrahman jadi ya Abdurrahman. Abdullah jadi ya Ya Abdullah. Abdullah. ya Abdullah. Kalau ada ya nanti jadi fathah ketika dia idofah ya. Contoh lagi ketika kasroh ya. Contohnya ketika kasroh misalkan
Contohnya kayak gini ya. Di atas meja guru. Ya, di atas. Bahasa Arabnya di atas apa? Ala. Alal maktab. Ya, Alal kita tulis di atas dulu ya. Kita tulis di atas dulu. Meja guru. Ini idhofah atau bukan meja guru? Kepemilikan. Kepemilikan idhofah atau bukan? Idhofah. Idhofah. Maka kalau idhofah ini nggak boleh dikasih alif lam. Boleh nggak kalau khusus alal maktabil mudarrisi? Boleh nggak? Seperti ini. Tidak boleh ya. Ini alif lamnya tidak boleh. Karena maktabinya sebagai mudhof. Hukum mudhof apa? Tidak boleh alif Tidak boleh alif lam. Alif lam. lam. Dan ini harokatnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada huruf jar. Ya. Jadi nanti di atas meja guru ya ini nanti ala maktabil Mudarrisi. Nah, jadi mudhof itu harokatnya bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Tergantung keadaan kalimat itu seperti apa. Kalau ada huruf jar ya kasroh. Kalau ada ini nanti jadi fathah. Nah, kalau ada harfun nida seperti ini. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kalau mudhof tadi apakah boleh harokat yang lain? Jawabannya boleh. Jadi bisa harokat domah, fathah atau kasroh. Sekarang pertanyaannya, ketika mudhof ilaih apakah wajib dikasih alif lam? Nah, ini kan al-fasli ada alif lam, Allah ini ada alif lam, Rasulullah maktabil mudarrisi di sini ada alif lam. Apakah wajib dikasih alif lam? La. Tidak. Jadi sebenarnya yang namanya mudhof ilaih itu harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ya, bisa nakiroh juga. Bisa nakiroh juga, tapi nakiroh itu jarang dipakai. Biasanya ma'rifah. Tanda ma'rifah itu dikasih alif lam. Tanda ma'rifah dikasih alif lam. Jadi kalau kita ngomong mudarris itu nakiroh. Mudarrisun itu nakiroh karena nggak ada alif lam. Nanti kalau kita jadikan ma'rifah dikasih alif lam jadi Mudarrisi. Tetapi ada sebuah isim yang mana dia sudah ma'rifah tanpa dikasih alif lam. Ya. Sebuah isim yang mana dia sudah ma'rifah tanpa dikasih alif lam. Contohnya apa? Aisyah. Nama orang. Nama orang. Jadi nama orang ini tidak kita kasih alif lam sudah ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu artinya adalah khusus. Maknanya itu khusus. Jadi kalau kita kasih alif lam nanti artinya khusus. Dalam artian kita sudah mengetahui bendanya. Kalau kita ngomong kitabun itu buku secara umum. Kita nggak tahu itu buku fikih, kita nggak tahu buku milik siapa. Nah ini itu namanya kitabun. Ketika nggak ada alif lam. Kalau secara kaidah namanya nakiroh. Nakiroh ya. Tapi kalau kita kasih alif lam al-kitabu, maka itu menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu adalah sesuatu yang khusus. Kita tahu bahwasanya buku itu sudah pernah kita lihat. Kita tahu bahwasanya buku itu milik seseorang. Meskipun kita tidak menyebutkan seseorangnya ya. Itu bedanya ma'rifah sama nakirah. Paham maksudnya? Ini nggak ada di bahasa Indonesia. Nggak ada di bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa Indonesia ma'rifah nakirah? Nggak ada. Bahasa Arab itu saking luasnya makanya ada ma'rifah nakirah. Kalau nakirah itu umum, maknanya umum. Jadi kalau ngomong kitabun itu buku, tapi bukunya masih umum. Ya, bisa buku fikih, bisa buku tafsir, bisa buku kepemilikan siapa, kita nggak tahu itu. Tapi kalau kita kasih alif lam, kitabun nanti jadi al-kitabu, maka menjadi ma'rifah. Kalau menjadi ma'rifah berarti nanti kita sudah tahu buku itu menjadi maknanya khusus. Ya. Ya khusus itu macam-macam ya. Khusus itu kita tahu bahwasanya mungkin itu punya seseorang atau mungkin buku itu punya kita, tapi kita nyari bukunya di mana. Makanya kalau kita ngomong di mana bukunya, nanti ainal kitabu dikasih alif lam. Karena ketika kita mencari buku, kita pasti tahu buku apa itu. Makanya dikasih alif lam. Tetapi ada sebuah isim yang tanpa dikasih alif lam sudah ma'rifah.
ya, yaitu adalah isim alam, nama orang. Jangan Muhammad ya, sudah biasa. Langsung aja Hamid ya. Nah, Hamid. Nah, sekarang dia ma'rifah atau nakirah nih? Hamidun. Ma'rifah. Ma'rifah. Nah, kenapa kok ma'rifah? Karena nama orang. Nama Nama orang. orang ya. Berarti kalau kita kasih alif lam, perlu nggak dikasih alif lam gini? Nggak Nggak perlu. Nggak boleh malahan ya. Ya mungkin ada yang dikasih alif lam, tapi sebenarnya nggak perlu. Karena gunanya alif lam itu menjadikan ma'rifah. Maka kalau nama orang ini tidak perlu dikasih alif lam, sudah ma'rifah. Ya. Ketika menjadi mudhof ilaih juga sama. Jadi ketika kita ngomong kayak gini ya, pulpennya Hamid, maka nanti langsung aja kolamu. Hamidin. Hamid. Nah, ini nggak perlu dikasih alif lam, langsung aja. Tapi kalau nggak ada alif Hamid. lam, dikasih tanwin. Jadi kolamu Hamidin. Hamidin. Ya. Kalau nggak dikasih alif lam, tanwin. Kasroh tetap majrur. Majrur itu kasroh ya. Dan di sini karena nggak ada alif lam, makanya tanwin. Maka di sini yang namanya mudhof ilaih itu tidak wajib harus ada alif lam. Tergantung kalimatnya seperti apa. Kalau nama orang ya nggak perlu dikasih alif lam, nggak perlu kolamul gini, nggak perlu, langsung aja kolamu Hamidin. Paham itu ya maksudnya? Fahimna. Fahimna. Nah, sampai sini dulu. Hal indakum soal. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Dia ada. Hal indak maafi soal ya, tidak ada soal ya, tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau tidak ada sekarang Ana jelaskan. Ini kemarin di pembelajaran kemarin sudah Ana jelaskan ya. Idhofah itu memiliki makna tertentu ya. Jadi idhofah itu memiliki 3 makna. Idhofah itu memiliki 3 makna. Ya. Makna yang pertama apa kemarin? Min. Min. Ya. Min. Makna yang kedua apa? Fi. Fi. Dalam idhofah ada satu lagi maknanya li. Li. Ya. Min artinya apa? Min ma makna min Dari. dari. Fi ma makna Di. Dalam. di, ya, di atau di dalam atau di. Kalau li artinya Untuk. Untuk. li artinya bisa untuk Punyaan. atau kepemilikan atau kepunyaan. Ya. Jadi dalam idhofah itu terdiri makna ini. Ya. Contohnya yang min seperti apa? Contohnya ketika min Babul hadidi. ya. Atau kita ngomong Rasulullah itu ada minnya di sini. Aslinya Rasul Minallahi. minallah. Contohnya Rasulullah ini ada makna minnya. Ada makna minnya, ya. Contohnya nanti kalau kita jabarkan nanti Rasulun minallah. Allahi. Artinya utusan dari Allah, kan utusan Allah ya, utusan dari Allah ya. Sekarang fi yang memiliki makna fi apa? Ya mulail. Ya mulail. Qiyamul lail. Pokoknya yang hubungan kalau fi itu hubungannya tempat sama waktu. Tempat sama Waktu. tempat sama waktu. Ya. Tempat sama waktu. Contohnya kalau kita ngomong qiyamul lail ya. Qiyamul lail. Ya, ini di sini mengandung makna fi. Jadinya qiyam fil lail. Ya. Kalau li itu berarti maknanya kepemilikan. Li itu artinya kepemilikan. Atau contohnya kalau di sini Maktabul Mudarrisi ini kan kepemilikan ya, mejanya guru, maka di sini mengandung makna fi. Jadinya harusnya Maktabu lil
Mudarrisi. lil mudarrisi. Jadi idhofah itu memiliki tiga makna, tiga makna tersembunyi. Ada min, contohnya Rasulullah ya. Ini Rasul minallah nanti jadinya Rasulullah. Ya, kita nggak perlu ngomong Rasulun minallah. Itu boleh mungkin kalau kita ngomong seperti itu nggak salah, tapi terlalu panjang ya. Jadi lebih baik kita pakai idhofah saja. Kita ngomong qiyam fil lail, bangun di malam hari. Itu kan terlalu panjang. Langsung aja qiyamul lail. Itu lebih bagus ya. Karena lebih singkat ya itu lebih bagus ya. Lebih singkat padat dan jelas itu lebih bagus ya. Ini nggak perlu maktabun lil mudarrisi. Kita langsung saja ngomong jadi maktabul Mudarrisi. Sip ya. Ini adalah makna dari idhofah. Jadi idhofah itu memiliki tiga makna ya. Tiga makna. Apakah ada di luar ini? Ya tidak ada ya. Kebanyakan idhofah ya termasuk tiga ini ya. Termasuk tiga ini. Kecuali idhofah yang memang hurufnya itu kalau disambung idhofah. Nah itu ada. Yang seperti itu ya. Taib, ilahuna hal indakum as-su'al. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Maafi ya. Maaf, Ustaz. Taib ya. Kalau tidak ada, coba kita sekarang latihan ya. Latihan membuat sebuah jumlah. Latihan membuat sebuah jumlah. Ya. Coba kita bikin sebuah kalimat yang di dalamnya ada idhofah. Ya. Coba sekarang coba terjemahkan ya. Ya. Coba terjemahkan ya. Contohnya Anda bikin kalimat dulu ya. Coba diterjemahkan ya. Bareng-bareng saja langsung ya. Kalau Anda ngomong seperti ini, kalau kita ngomong buku saya baru ya, buku saya baru. Apa bahasa Arabnya? Buku saya baru. Kita Abi Jadi al-jadidi. Sip, ya. Bukuku baru ya atau buku saya baru. Maka kita tulis buku, bahasa Arabnya kitabun. Nah, sekarang buku saya, apakah kita nulisnya nanti seperti ini? Kitabu ana kan buku, kitabun saya ana. Apakah seperti ini? La. Nah, ini domir mutasil ya, domir yang di belakang. Ana itu domir yang di depan, domir munfasil. Jadi kalau domir di belakang kita bukan pakai ana, tapi pakai ya Tabi. dipanjangin. Jadi disambungin ke benda yang di depan. Jadi kitabun disambung jadi kitabi. Kolamun jadi Kami. kolami. Nanti kalau madrasatun menjadi madrasati. Kalau babun menjadi nah, seperti itu ya. Kitabi ya. Nanti disambungin ya sukun ya. Dan nanti otomatis kan kitabun ya. Nanti kan ini harusnya kan tanwin kan. Ini otomatis kalau ada ya sukun otomatis menjadi kasroh. Ya, otomatis kasroh. Kitabun kalau ada ya sukun kitabi. Ismun kalau ada ya sukun menjadi ismi, langsung kasroh. Buku saya baru. Baru apa tadi? Jadidun. Sip. Pertanyaannya, apakah kalimat ini mengandung idhofah? Benar, mengandung idhofah atau tidak? Kitabi jadidun. Tidak. Coba yang voting ya. Nah, ini ada voting kayak nggak usah di Zoom ini. Mana ya fitur voting? Ini poll. Azur Lahdo ya. Coba di voting dulu. Apakah kalimat kitabi jadidun
mengandung idofah atau tidak? Tidak. Silahkan di Tidak. voting ya. Ana pengen tahu jawaban ya. Ntar Ana bikin tanyaan dulu ya. Sudah Ana bikin tuh. Kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Coba dipilih Ada, ya. Kitabi jadidun mengandung idofah atau tidak? Silakan dijawab ya. Pakai polling Tidak itu ya. ada. Di polling silakan. Ya masih 9 orang. Semuanya kalau bisa voting ya. Sebisanya. Nanti Ana jelaskan jawaban yang benernya nanti. Tapi silakan di voting dulu ya untuk mencoba. Ya udah ya. Apakah ada yang mau voting lagi? Kalau tidak ada, Ana tutup ya votingnya. Hitungan kelima ya. Hitungan kelima Ana tutup pollingnya. Wahid, Isnani, Salasa, Arba'a, Khomsa ya Ana tutup. Nah, bisa Antum melihat ya di sini siapa yang kebanyakan menjawab tidak ada, sedangkan yang jawab ada cuma sedikit. Maka yang benar adalah yang mana? Nah, jawaban yang benar adalah yang salah Ada. ya. Ya di sini yang jawabannya benar adalah ada ya. Nah, kitabi jadidun ini mengandung idofah. Ya, di sini masih banyak yang belum tahu ternyata ya kalau di sini ada idofah. Pertanyaannya mana idofahnya? Kitabi Ustaz. Baik, ya Mumtaz. Jadi Kitabi. ini yang perlu antum ketahui ya. Perlu Ustaz. antum ketahui ya. Jadi domir mutasil ketika nyambung isim maka di situ hukumnya idofah. Domir mutasil ketika nyambung isim maka hukumnya apa? Idofah. Ya di sini idofahnya. Nah, mana mudofnya dan mana mudof ilaihnya? Kitabun ini mudofnya, yaknya ini adalah mudof ilaih. Ya, yaknya mudof ilaih. Nah, maka ini hukum ini kitab ini adalah mudof dan mudof ilaih. Ya. Maka kalau kita tambahin seperti ini, kita tambahin alif lam seperti ini. Apakah boleh al-kitabi? Tidak. Tidak. Tidak Ustaz, tidak. Karena tidak boleh ada alif lam di depan. Nah, ya. Karena kitabun ini mudof ya. Kembali lagi ke hukum mudof. Hukum mudof gimana? Hukum mudof tidak boleh alif lam. Maka di sini kitabi jadidun ini mudof dan mudof ilaih. Ya meskipun mudof ilaihnya dalam bentuk domir ya. Domir itu termasuknya isim. Domir itu masuknya isim. Maka kalau yang penting isim yang namanya idofah itu isim tambah isim. Mudof dan mudof ilaih itu harus wajib isim. Kalau bukan isim maka bukan idofah. Nah, ini domir itu termasuk isim maka dia adalah idofah juga. Paham ya? Jadi seperti itu ya. Kitabi jadidun ini mengandung mudof dan mudof ilaih maka nggak boleh dikasih alif lam depannya ini. Atau kita kasih tanwin. Jelas nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita ngomong misalkan kalau kita ngomong nama saya Muhammad, apa bahasa Arabnya? Dengan cahaya anjok. Ismi Muhammad. Muhammad.
ismi Muhammad. Maka ada mudhaf ilaihnya nggak di sini? Ada idofahnya nggak? Ada, ya. ada. Nah, mana idofahnya? Ismi. 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 Nah, ini ada mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Dan kalau kayak gini ya nggak boleh dikasih alif lam ya. Ismi ini tidak boleh dikasih alif lam, nggak boleh seperti ini. Al-ismi nggak boleh. Ya. Kecuali kalau emang nanti yaknya hilang, jadi al-ismu bisa. Kalau yaknya hilang bisa dikasih alif lam, tapi kalau ada yaknya gini tidak boleh dikasih alif lam. Alif. Paham tuh, ya? Sip, ya. Ismi Muhammad seperti ini termasuk idofah. Ya. Sekarang Nana bikin contoh lagi. Terjemahkan ke bahasa Arab ya. Nah, Ustaz. Apakah ayahmu pedagang? Apakah ayahmu pedagang? Apa bahasa Arabnya? Abu tajirun. Baik, nah. Tajirun. Tajiru. Abu Ah. kata jiri. Halo Abu kata jiru. Abu ke. Abu kata jiru. Abuka taji. Tajiru. Ya, tadi ada yang bilang seperti ini ya. Ah, seperti ini coba. Tajiru, hal abuka tajiru. Apakah ini artinya apakah bapakmu pedagang? Seperti ini benar nggak? Kalau saya Ustadz tanya alif lam atta. Jadi Abu kata jiru. Ah, ada yang bilang tajiru dikasih alif lam. Ya. Nah, anak Ustadz. Ada lagi yang mau menambahkan? Jiri, Ustaz. Bukat. At-tajiri, Ustaz. Ah, ada yang bilang at-tajiri. Maka seperti ini ya. Nah, ini ada hukum baru di sini ya. Di sini ada hukum baru ya. Tadi kalau kita ngomong ayah bahasa Arabnya apa? Abi. Sabun. Ayah bukan abi Abun. ya. Abun. Kalau abi berarti ayah. Ayahku. Ayahku. Sama kalau kita ngomong ummi artinya apa? Ibuku. 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 Nanti kalau bahasa Arabnya ayah abun, kalau bahasa Arabnya ibu ummun. Ya. Umun. Tanwin Ya, ya, harusnya tanwin. Maka ini bahasa Arabnya ayah harusnya abun. Seperti ini ya. Nah. Harusnya seperti ini. Tapi karena dia menjadi ini ada abuka idofa atau bukan? Abuka. Idofa atau bukan? Idofa. Idofa ya, maka nggak boleh kasih tanwin ya kan, karena idofa kan. Jadi doma biasa seperti ini kan. Nah. Nah, kalau kalimat biasa itu kalau kalimat biasa seperti ini langsung disambungin abuka. Kalau kalimat biasa, sama contohnya babon nanti babuka atau ismon jadi ismuka langsung disambungin. Ya. Tapi abon ini kalau dalam kaidah nahwu masuk dalam kaidah asmaul khomsah. Apa coba ulangin asmaul? Asmaul khamsah. Artinya apa asmaul khomsah? Asma dari kalimat jamak dari ismun berarti apa? Isim yang berjumlah 5. Isim asmaul khomsah itu isim yang berjumlah 5. Jadi kalau kita ngomong ashabul khomsah berarti orang yang berjumlah 3, teman yang berjumlah 5 ya. Maka asmaul khomsah itu kalau dijadikan mudhof ini nanti kita tambahin waw sukun di sini. Abuka. Abuka. Ya, dipanjangin. Kenapa dipanjangin? Coba sekarang bandingkan. Antum ngomong abuka sama abuka, enak mana?
Abuka sama abuka. Dipanjangin sama dipendekin enak mana? Abu. Panjang. Enak abuka ya. Kalau dalam kayak tajwid itu masuk ya, kaidahnya masuk abuka. Enak daripada abuka. Kalau kita mau abuka kayak nggak enak cara bacanya. Beda sama ismuka. Kalau dipanjangin ismuka sama ismuka enak mana? Ismuka. Enak ismuka. Maka yang namanya asmaul khomsah itu ditambahin huruf waw sukun nanti di sini. Kalau domah nanti waw, kalau kasroh nanti ya, nanti kalau fathah fathah alif ya. Al abuka. Nah, ini karena dia asmaul khomsah itu nanti dipanjangin. Ya. Nah, terus yang kalimat yang di belakangnya ini menjadi khobar. Khobar itu nakiroh. Kayak kitabi jadidun. Ini anak tanya, jadidun dikasih alif lam nggak? Enggak. Enggak. Nah, karena dia khobar. Muhammadun dikasih alif lam nggak? La. Lah. Khobar ya. Maka di sini khobar. Kalau khobar itu tidak perlu Tajiru. dikasih alif lam. Dan nanti kalau tidak yang namanya isim, kalau nggak ada alif lam maka Tanwin. 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 Jadi yang benar adalah hal abuka tajirun. Tajirun. Ya. Seperti ini ya. Nah, terus kalau dikasih alif lam nanti apakah bisa? Kalau dikasih alif lam nanti maknanya berbeda. Coba ini kita kasih alif lam. Nanti artinya bukan buku saya baru. Nanti artinya bukan buku saya baru. Tapi kalau kitabi al-jadidu, nanti artinya bukuku yang baru. Bukuku yang Bukuku yang baru. nanti sebagai sifat. Kalau dikasih alif lam sebagai sifat. Kalau sifat mengandung makna yang. Yang. Ya. Dan kalau kita mau menjadikan yang ini harus ditambahin lagi. Nanti bukuku yang baru di atas meja harus ditambahin, harus ditambahkan. Alal maktabi. Kalimatnya harus disambung. Kalau ada alif lam kalimatnya harus disambung. Contoh kayak gini. Kitabi al-jadidu alal maktabi. Karena di sini ada alif lam, maka kalimatnya harus disambung. Cuma kalau kita bukuku baru, bukuku itu baru atau ada itunya, itu bisa kita kasih itu. Ya, ini nggak boleh dikasih alif lam, nanti itu menjadi khobar ya. Ya. Seperti itu ya. Maka ini juga sama. Ini kan setelah kalimat belakangnya kan nggak ditambahin. Maka kalau nggak ditambahin menjadi khobar. Kalau khobar tidak perlu dikasih alif lam. Alif lam. Ya. Kecuali kalau kalimatnya masih panjang. Nanti itu dikasih alif lam. Ya. Nah, selain abun itu asmaul khomsah ada juga saudara ya. Bahasa Arabnya saudara laki-laki apa? Akhuka. Akhun. Nah, akhun ini kalau saudaramu nanti dipanjangin juga. Jadi bukan akhuka, tapi kalau saudaramu menjadi Akhuka. akhuka. Seperti ini ya. Antum cari saja cari saja di mana di Al-Qur'an atau di mana saja. Ketika kalimat abun sama akhun itu kalau diidofahkan nanti pasti ada waw seperti ini. Contohnya kalau antum dengar kalimat sahabat ada nama Abu Bakrin, nanti tulisannya seperti ini, Abu Bakrin. Ya. Bukan seperti ini, bukan Abu gini, tapi ada wawunya. Karena dia asmaul khomsah. Ya. Akhun juga sama, nanti jadi aku misalkan saudaranya Muhammad ya. Aku Muhammad. Nah, ini seperti ini juga ya. Fil apa kakak? Allah jangan dulu. Sip ya. Seperti itu ya. Sekarang coba kita bentuk kalimat yang lain ya. Coba kita bentuk kalimat yang lain ya. Ini kita masih asmaul khomsah tapi dengan bentuk yang berbeda. Ya. Kalau kita ngomong seperti ini ya. Lihatlah ke saudaramu.
ya. Lihatlah ke saudaramu. Bahasa Arabnya apa? Unzur ila akhuka. Ah, yep. Secara makna sudah benar ya. Kita kalau ngomong lihatlah apa? Unzur. Unzur ini namanya kata kerja apa? Amar perintah. Perintah ya. Amar. Kata kerja Perintah. perintah. Amr. Unzur artinya lihatlah. Sekarang lihatlah ke. Bahasa Arabnya ke apa? Gila. Ila. Ila ya. Ila. Ah. Saudaramu. Tadi saudaramu apa? Akhuka. Sip. Seperti ini. Apakah seperti ini benar? Apakah seperti ini benar? Nah, benar kali. Naam. Nah, sekarang anak tanya, ila ini huruf apa? Ila ini huruf apa? Huruf jar. Huruf Jadi jar. Ahuki. Sekarang kalau huruf jar berarti setelahnya apa? Kasro. Kasroh. Maka ini bukan aku, tapi ini nanti menjadi akhi. Akhika. Dan kalau akhi nanti bukan akhawi, nggak mungkin nih waw juga. Kalau kasroh nggak mungkin nih kasroh juga. Kalau kasroh ini Ya. menjadi ya Ya. unzur ila akhi Akhika. Ika. Ya. Artinya lihatlah ke saudaramu. Dan di sini ada idofa juga ya. Idofanya akhika yang ini ya, domir ini ya. Abuka ini juga sebuah idofa ya. Sekarang anak kasih kesempatan untuk siapa saja yang mau bikin contoh kalimat idofah ya. Nggak perlu takut salah ya, karena di sini kita belajar. Jadi apa namanya ya, silakan dicoba saja mumpung anak kasih waktu dan mumpung bisa anak koreksi kalau salah ya. Silakan, ada yang mau bikin contoh dari kalimat idofah, angkat tangan ya, raise hand. Cepet-cepetan, raise hand yang di Zoom ya. Silakan, apakah ada yang mau bikin contoh dari idofah? Ini nggak ada fitur raise hand nih kayaknya. Ya silakan bilang saja ya, sebutkan namanya. Ana atau silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Sip ya. Qul a'udzu birabbin. Qul a'udzu birabbin nas. Nah ini sebelum Ana tulis coba idofanya di mana di sini? Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Mumtaz. Birabbin Ya, nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Rabbin nas Tuhan manusia. Ini panjang ya. Tapi nggak apa-apa Ana tulis ya. Ini surat apa ini? Anas. Surat yang mungkin pasti sering antum baca ya. Qul a'udzu bi rabbin nasi. Jadi antum tahu di sini nasi ini kenapa kasrah? Karena mudhof ilaih Mudhof ilaih. ya. Dan Robbi ini kasrah ini karena apa? Harfu Ada jar. bi ya, ada bi, huruf jar bi. Nah. Jadi ini ada idofanya di Robbin Nas ini ya. Silakan coba Ikrimah yang angkat tangan, silakan. La Ustaz. Zahabat Fatimatu ilal madrasati ma'a Muhammadin. Zahabat Fatimatu ilal madrasati ilal madrasati ma'a Muhammadin. Ana tulis dulu ya di sini. Syukran alat tadbik ya. Terima kasih telah memberikan contoh. Apa artinya ini? Coba.
telah pergi Fatimah ke sekolah bersama saudaranya Muhammad. Bersama saudaranya Muhammad. Ana tanya di sini mudhof dan mudhof ilaihnya yang mana? Ukhtu Muhammadin. Ukhtu Muhammadin ya. Di sini mengandung makna li ya, mengandung makna untuk kepemilikan ya. Saudara perempuannya Muhammad. Maka di sini Muhammad. mengandung li. Mudhofnya ukhtu Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Pertanyaannya, apakah ada idhofa yang lainnya dalam kalimat ini? Enggak. Maaf ya Ustaz. Jadi Fi'il soalnya. sebenarnya ini di sini masih ada idhofah satu lagi ya. Ya, ada yang tahu idhofah satu lagi di mana? Domir zahabat. Bukan. Itu Ustaz. Kalau fiil itu bukan idhofah ya. Kalau fiil bukan idhofah. Ini dhahaba fiil ya, maka ini bukan idhofah. Pokoknya yang namanya idhofah isim ketemu isim. Idhofah apa? Isim ketemu isim. Dhahaba ini fiil ya, bukan isim, maka bukan idhofah. Ya. Nah, ini isim ya, ta ini Ini ya dhamir. Ustaz. Ilal madrasati. Ilal madrasah. Taib. Ada yang bilang ilal madrasah. Madrasati. Nah, sekarang ilal madrasah, ana tanya ini idhofah atau jar majrur? Nah, jadi kalau jar majrur beda lagi. Pokoknya kalau ada huruf jar nanti bukan idhofah. Kalau ada huruf jar menjadi jar majrur. Jadi ini bukan idhofah karena ilah huruf ya. Huruf seperti Anda bilang tadi, idhofah itu isim ketemu isim. Nah, ilah ini huruf jar, maka di sini bukan idhofah tapi jar majrur. Jawaban yang paling benar adalah di ma'a. Nanti harusnya bukan ma'ukhtu, Ukti. ma'ukhti. Di sini idhofah. Jadi ma'a artinya apa ma'a? Ma'a makna ma'a. Bersama. Nah, ini isim ya, dan setelah ma'a itu idhofah. Ma'ukhti. Jadi idhofahnya di sini. Ini mudhof dan ini mudhof ilaih. Dan ini menjadi mudhof juga, menjadi mudhof dari Muhammad. Jadi ma'a itu adalah idhofah juga. Setelah ma'a nanti idhofah. Jadi kalau kita ngomong saya belajar bahasa Arab bersama Ustadz. Apa bahasa Arabnya? Saya belajar bahasa Arab bersama Ustadz. Adrusul lughatal arabiyyah ma'a ustadi. Adrusu al-lughata al-arabiyata. Nah, ini fathah karena objek ya. Al-lughah ini objek. Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini sebagai objek. Bersama Ustadz. Nah, ini idhofahnya di sini ya. Ma'al ustad. Nah, ma'al ustadzi. Ya. Idhofahnya mana? Ma'al ustadz. Ini idhofahnya. Jadi setelah ma'a kasroh. Dan dia masuknya juga hukumnya idhofah. Step terakhir ya. Coba yang angkat tangan ya. Yumna Azizah silakan ya. Mumtaz ya. Tadi sudah bagus. Silakan Yumna. Ishtarat Fatimatu Tobaqa Baidin ila suqi. Baik. Coba didikte ya. Apa tadi? Ishtarat Fatimatu Tobaqa Baidin ila suqi. Ishtarat Fatimatu Tobaqa Baidin apa tadi? Ilas suqi. Nah, sekarang mana idhofahnya? Tobaqa Baidin. Baik, Mumtaz. Tobaqa Baidin idhofah ya. Artinya apa ini? Jumlah ini artinya apa?
Fatimah membeli sewadah telur di pasar. Yep. Ini bukan ilah ya, harusnya apa? Fi ya, fi. Kalau membeli kan bukan membeli ya, membeli di pasar. Iya. Ah. Di Suqi. Mumtaz ya. Di sini ada idofahnya. Ishtarot Fatimah. Antum perhatikan ishtarot ya, membeli ya. Membeli artinya ishtaro yashtari. Aslinya seperti ini. Ishtaro seperti ini, tapi karena perempuan ya. Karena perempuan itu dikasih tak tanis, jadi ishtarot. Fatimah ya. Fa'ilnya Nah. perempuan, maka ishtarot. Tobako ini fathah. Karena sebagai objek. Sewadah telur. Dan ini baidin ini kasroten karena mudhof ilaih. Nah, baidin ini mudhof ilaih yang di sini mengandung apa? Min, fi atau li kalau di sini. Tobako fi min atau li? Min. Nah, ini mengandung makna min ya. Sewadah telur. Sewadah tobako min baidin. Sewadah dari telur ya. Mengandung makna min. Di pasar ya, fisuki. Ya, insya Allah seperti itu pembelajaran hari ini ya tentang menyusun jumlah idofah ya. Insya Allah untuk pembelajaran idofah Ana cukupkan sampai sini ya, karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah Ana jelaskan materinya dan sekarang sudah kita latihan menyusun kalimatnya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita kasih materi yang lain ya, yang mana koet-koet yang lain ya, yang mana insya Allah bisa bermanfaat ya. Untuk selanjutnya bentar ya. Untuk selanjutnya untuk besok ya, seperti biasa seperti minggu kemarin, bagi siapa saja yang mau latihan bikin kalimat tentang idofah silakan dikumpulkan ke Ana ya. Ana kasih waktu sampai hari Ahad ya. Jadi silakan dibikin jumlah, bikin contoh kayak gini ya, 3, nanti kumpulkan ke Ana, nanti Ana koreksi insya Allah. Seperti itu ya. Baik, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Ustaz, mau nanya, Silakan, tafadhal. kemarin ada tugas itu Ustaz, Ada. ada penjelasan mengenai mamnu minas shorof. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Penjelasan mengenai mamnu shorof itu seperti apa gitu? Yep ya. Ini biar yang lain tahu juga ya. Perhatikan ya, ini penjelasannya lumayan perlu fokus ya. Jadi mungkin yang belajar sama Ana tahu ya bahwasanya yang privat yang intensif ya maksudnya. Kemarin ada sebuah kalimat yang di dalamnya mamnu minas shorof ya. Mamnu minas shorof. Nah, sekarang apa itu mamnu minas shorof? Ana jelasin ya. Kalau kita ngomong Muhammad ya, ini akhirannya apa? Muhammadnya akhirannya apa? Muhammad itu Muhammadun atau Muhammadu? Muhammadun. Kalau kita ngomong kitab ini akhirannya apa nanti? Kitabun atau kitabun? Kitabun ya. Kalau nggak ada alif lam tanwin ya. Kalau ada alif lam nanti tanwinnya jadi domah biasa gitu kan kaidahnya. Sekarang kalau kita ngomong pulpen nanti akhirannya apa? Kolam. Ini mimnya nanti gimana? Kolamun ya. Baik, maka ini adalah contoh dari kalimat munsorif. Kalimat munsorif. Kalimat yang bisa tanwin. Nah, sekarang kalau ada tanya isim ghairu munsorif itu ada apa? Isim ghairu munsorif adalah isim yang kebalikannya ini, berarti tidak bisa tanwin. Contohnya yang tidak bisa tanwin itu adalah nama perempuan. Jadi nanti bukan Fatimatun, tapi Fatimatu.
tidak bisa tanwin karena nama perempuan adalah mamnu' minas shorof, tidak bisa Tidak bisa Tanwin. tidak bisa tanwin. Ya. Jadi nanti contohnya ada nama laki-laki yang tidak bisa tanwin juga. Contohnya nama laki-laki yang seperti ini bentuknya ya. Ini bukan Umarun, tapi apa? Umaru. Umaru. Ya. Atau misalkan nanti ada nama daerah ya, nama daerah yang tidak bisa tanwin juga ya. Contohnya Makkah. Nanti kalau antum bilang Makkah bukan Makkatun, tapi apa? Makkatu. Nah, ini namanya isim. Kalau yang di atas ini namanya isim munsorif. Jadi Muhammadun, Kitabun, Kolamun atau isim-isim yang biasa namanya isim munsorif. Kalau Fatimah, Umar sama Makkah ini namanya isim ghairu munsorif. Ya. Kalau secara kaidah tadi isim yang tidak bisa tanwin, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Dan tidak boleh kasroh. Jadi nanti ilah. Nah, Makkah ini kita tambahin ilah ya. Nanti ilah setelah ilah apa harusnya? Kasroh. Ya, harusnya kasroh ya. Kalau kita ngomong ke Madinah, ilal Madinati. Ke sekolah ilal madrasati. Nah, tapi ini isim munsorif. Kalau isim ghairu munsorif maksudnya. Kalau isim ghairu munsorif nanti jadi fathah. Ila Makkata. Ya. Ila Makkata. Tidak bisa kasroh. Majrurnya itu bil fathah. Majrurun bil fathi. Nanti kalau secara kaidah ya. Nanti Umar, Fatimah ini tidak bisa kasroh juga. Maka ini kalau kita kasih li, nanti bukan li Umari. Tapi li Umaru. Umarin. Nggak bisa fathah. Nggak bisa kasroh. Kasrohnya itu dalam bentuk fathah. Jadi li Umaro. Li kan huruf jar ya. Li huruf jar bukan? Iya. Iya kan? Coba kalau kita sambungin Muhammad nanti jadi gimana? Li Muhammadin ya. Kalau isim biasa ditambahin li jadi li Muhammadin. Artinya punya Umar. Tapi kalau Umar ini isim ghairu munsorif, nanti jadinya seperti ilah ya. Kalau ilah nanti ilah Makkata, nanti kalau ini li Umaroh. Jadi tidak bisa kasroh. Kasrohnya itu dalam bentuk fathah. Kasrohnya dalam bentuk fathah. Seperti ini. Jadi ini namanya isim ghairu munsorif. Yang di bawah ini ya. Fatimah nanti juga sama. Fatimah, Aisyah, Zainab, Maryam itu semuanya tidak bisa tanwin. Ada nama nabi juga yang nama nabi yang bukan diambil nama bahasa Arab ya. Ila Ibrahim. Coba cari dalam Al-Quran. Bukan ila Ibrahimi, tapi ila Ibrahim. Berarti Ibrahim ghairu munsharif atau munsharif? Ghairu munsharif juga. Ghairu munsharif. Jadi kalau isim ghairu munsharif nanti setelah ilah fathah. Wa ma unzila ila Ibrahim. Nanti kok fathah padahal ilah ya. Setelah ilah kan kasroh kan? Iya. Maka itu karena dia isim ghairu Munsharif. Ya. Jadi isim ghairu munsharif tidak bisa tanwin dan tidak bisa kasroh. Kasrohnya nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk fathah. Ya. Nah, ini seperti itu ya. Sekarang kalau antum tanya isim ghairu munsharif itu apa saja? Selain Umar, Fatimah, kok bisa Ibrahim isim ghairu munsharif? Nanti ada lagi selain itu. Nanti insya Allah nanti anak kasih pembelajaran khusus untuk itu ya, karena penjelasannya panjang ya untuk macam-macam kriteria isim ghairu munsharif itu apa saja. Itu banyak ya. Contohnya nama perempuan. Nanti kok Umar isim ghairu munsharif kenapa? Nanti ada penjelasannya. Makkah kenapa kok isim ghairu munsharif? Nanti kayak Ibrahim, Ishak, habis itu Ismail, kenapa isim ghairu munsharif? Nah, ini ada penjelasannya ya. Tapi insya Allah nanti akan Ana jelaskan di satu materi yang khusus ya, sehingga nanti biar lebih jelas ya dan lebih menyeluruh penjelasannya ya. Paham itu ya? Intinya ya seperti itu. Intinya tidak bisa tanwin dan kasroh. Tapi
Kalau untuk macam-macam isim ghairul munsharif apa saja? Nanti itu ada pembelajaran khususnya ya. Nah, Ustaz, syukran. Nah, syukran Ustaz. Apakah ada Ashkurullah. pertanyaan lain? Ustaz, boleh bertanya? Nam? Ini di luar materi Ustaz. Ana ini kan ada tugas mencari masdar, terus cari masdar itu kan di mana Ustaz ya? Cari masdar ya. Nanti Ana jelasin ini lewat ini nanti ya. Lewat tutorial video YouTube ya. Jadi nanti Ana bikin tutorial videonya nanti karena banyak yang request juga cara nyari masdar di kamus itu gimana. Nah, ini ada caranya tapi itu juga butuh waktu panjang jadi nanti langsung Ana bikin tutorial saja di YouTube ya. Nanti ingatkan saja untuk Ana bikin tutorialnya ya. Kalau masalah-masalah seperti ini sebenarnya ada caranya dan ya caranya itu butuh tutorial ya istilahnya kalau bahasa sekarang seperti itu. Jadi nanti silakan kalau ada yang keluhan seperti ini nanti bisa dikasih ke Ana nanti Ana bikin video tutorialnya ya di YouTube. Sip ya, mungkin seperti itu saja. Ada yang nitip bertanya ya kepada Ana. Ini pertanyaannya apakah kalau emang kuliah di Timur Tengah itu wajib bisa bahasa Arab? Nah, ini ya. Ada yang bertanya seperti itu ya. Ini Ana jelaskan di sini ya. Saat kalau daftar kuliah ke luar negeri seperti Timur Tengah ya, Yordan, Yaman, Mesir, atau Madinah, apakah harus bisa bahasa Arab ya? Nah, ini Ana jelaskan di Zoom ya, biar lebih jelas ya. Jadi, ketika kita belajar di negara itu, ketika kita belajar di Yaman, ketika kita belajar di Mesir, sekarang Ana tanya, kalau kita belajar di situ nanti bahasa pengantarnya bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Nggak mungkin Arab. kita jauh-jauh ke Mesir nanti bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Nah itu kan kayak kurang kerjaan ya. Tapi ketika kita ke luar negeri, ketika kita ke Timur Tengah, maka itu nanti bahasa pengantarnya adalah bahasa itu. Ya kalau kita ke Turki ya nanti bahasa Turki. Kalau kita ke Inggris ya berarti kuliahnya bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Kalau kita ke Timur Tengah maka kuliahnya bahasa Arab. Arab. Ya. Maka jawabannya iya, harus bisa bahasa Arab sebelum antum mau kuliah di sana. Nah, terus bagaimana buat yang belum bisa? Buat yang belum bisa ya mempersiapkan diri, belajar dulu ya. Karena kalau antum mau kuliah di sana itu nggak harus setelah SMA langsung ke sana nggak. Biasanya waktunya kalau orang-orang itu nunggu 2 tahun, 3 tahun buat persiapan dan itu persiapannya itu ya bahasa Arab karena nanti ketika kita mau masuk tes di sana itu ada tesnya. Contohnya kalau kalian nanti misalkan mau ke Darul Mustafa, contohnya di Yaman ya, di Habib Umar, itu ada tesnya di Solo. Dan itu tesnya bahasa Arab juga. Jadi seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya harus bisa bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu nggak harus mahir banget. Yang penting antum sudah bisa, sudah ada dasar, sudah lumayan mengerti, yang penting nggak nol lah, nggak bahasa Arabnya nggak nol besar lah. Tapi istilahnya kalau 70%, 80% itu sudah bisa, insya Allah nggak apa-apa ya. Karena nanti untuk pendalaman bahasa Arab ya pas di sana. Yang penting ketika di sini kita sudah dibekali, nggak dasar-dasar amat lah bahasa Arabnya. Seperti itu ya. Jadi untuk kalau kita mau ke Timur Tengah ya harus dipersiapkan dulu bahasa Arabnya. Cuma bahasa Arabnya itu antum nggak harus mahir banget, nggak harus. Yang penting sudah bisa mengerti dan paham. Istilahnya 70% nanti insya Allah sudah bisa melanjutkan pembelajaran di sana ya. Karena biasanya ada tes ya. Kalau kita langsung datang ke sana tanpa ada tes itu ada. Kalau di Mesir itu nanti kalau antum mau masuk ke Jami Al-Azhar, antum bisa masuk mahatnya dulu, Mahat Al-Azhar. Mahat Al-Azhar itu antum sebenarnya nggak bisa bahasa Arab ya nggak apa-apa ke sana, tapi nanti di sana yang agak susah beradaptasi ya. Tapi kalau yang seperti itu biasanya biayanya mahal ya. Kalau yang seperti itu ya karena tanpa tes. Tapi kalau yang ada tes biasanya biayanya nggak terlalu mahal dan terjangkau dan ya kita harus lulus tes. Contohnya kalau kita mau biasanya ke Yaman itu kan ada di Al-Ahqaf atau di Darul Hadis itu ada tesnya. Kalau di Al-Ahqaf itu tesnya kalau nggak salah di Al-Bahjah ya.
Nah, itu ada tesnya. Tesnya ya bahasa Arab itu. Kalau kita nggak lulus tes, nanti kita nggak bisa berangkat. Contohnya kalau kita mau ke Mesir, itu nanti ada tes Kemenak. Nah, tes Kemenak ini, kalau kita nggak lulus, ya kita nggak bisa berangkat. Kecuali kalau misalkan antum daftar ke kampus-kampus yang istilahnya nggak ada tes. Ya. Apakah ada kampus-kampus yang tidak ada tes? Ada ya. Ada kampus yang tidak ada tes, yaitu kampus yang biasanya beasiswa full. Yang beasiswa full. Contohnya seperti apa? Contohnya yang ada di Arab Saudi, ya kebanyakan Arab Saudi. Kalau di Uni Emirat ini beasiswa full tapi masih ada tesnya online ya, Zoom. Biasanya Zoom nanti langsung interview gitu. Tapi kalau antum daftar ke universitas di Arab Saudi, contohnya kayak di Universitas Islam Madinah atau Universitas King Abdul Aziz atau universitas yang lain-lain yang ada di Arab Saudi, itu kita ngirim berkas aja, habis itu nunggu tanpa ada tes. Tapi nunggunya itu yang nggak jelas. Antum bisa nunggu 3 tahun, antum bisa nunggu 4 tahun, antum bisa nunggu 5 tahun ya, karena nggak ada tes. Justru sebenarnya malah enak yang ada tes. Kalau ada tes itu lebih jelas. Kalau kita keterima ya langsung bisa ngurusin. Kalau nggak keterima kita langsung bisa, ya nggak usah berharap lagi. Tapi kalau antum seperti yang Anda bilang tadi ya, daftar kuliah yang tidak ada tes itu nunggunya lama banget ya. Dan itu seperti digantung ya. Karena Anda merasakan sendiri ya. Seperti itu ya. Jadi macam-macam sih. Kalau mau ke Timur Tengah kemana dulu? Kalau ke Mesir, ke Yaman itu ada tesnya. Kalau ke Arab gimana? Arab tuh sebenarnya nggak ada tes. Antum cuma ngirim berkas, melengkapi berkas, cuma ya itu nunggunya lama. Justru kalau Ana sendiri enak yang ada tes, karena kalau ada tes jelas nanti. Langsung nggak nunggu lama-lama lah seperti itu. Jadi intinya kalau pembelajaran di sana ya bahasa Arab full, nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Tapi ada universitas yang butuh tes, ada yang tidak. Kalau emang tidak butuh tes ya kita nggak perlu bahasa Arab lancar-lancar amat ya. Yang penting kita ngelengkapin berkas, tinggal ngirim berkas, insya Allah sudah bisa ya. Kalau keterima ya alhamdulillah, kalau nggak keterima ya nanti bisa nyari yang lain ya. Jadi seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan ya buat yang mau ke Timur Tengah atau yang lain-lain. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan yang lain, silahkan untuk ditanyakan lagi ya. Insya Allah nanti Anda jawab ya. Tapi biasanya Anda bisa jawabnya ketika Zoom seperti ini ya. Maka Zoom seperti ini sangat waktunya. Setelah ini Anda ada ngajar ya, sehingga mungkin nggak bisa lama-lama. Cuma sebenarnya kalau nggak ada ngajar lagi setelah ini, Anda mungkin masih bisa lost ya. Dalam artian kalau masih ada yang mau tanya jawab, Anda lostin sampai jam 9 ya. Tapi karena setelah ini Anda ada ngajar lagi, sehingga mungkin nggak bisa lama-lama ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi dan lain-lain, nanti silakan dikonsultasikan lewat WA atau di Zoom berikutnya ya. Tep ya, seperti itu ya. Syukron, jazakallah Ustaz. Ya, Nahtatim Bikaratil Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakro doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah wa bihamdika. bihamdika. wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirukum naltaqi fi liqain akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya. Syukron Ustaz.